tergantung kebutuhan. Karena ini kebutuhan ditransfer semua, jadi 48.000 itu masuk ke departemen 2. Jadi biaya per unitnya ya, biaya totalnya kan 48.000 dibagi unit yang akan ditransfer yaitu 1.000. Makanya ketemunya per unit biayanya Rp48. Nah, di situ di halaman 11.13 itu ada departemen 2. Nah, di departemen 2 tadi kan yang ditransfer dari departemen 1 kan 48.000, itu 1.000 unit toh. Nah, habis itu di situ juga ada upah langsungnya sebesar 18.000. Terus overheadnya itu bukan 12.000 tapi 14.000 ya. Itu keliru, diganti. Itu overhead di departemen kedua itu bukan apa namanya? Bukan 12.000 tapi 14.000. Nah, terus total biaya produksinya 80.000. Nah, ini dia akan ditransfer ke gudang, kebetulan semua 1.000 unit. Nah, di situ totalnya juga 80.000. Nah, biaya per unit itu bukan 18.000 dibagi 1.000 ya, itu keliru, tapi 80.000 dibagi 1.000. Itu diganti yang 18.000 untuk biaya per unitnya di departemen 2. Itu bukan 18.000 tapi 80.000. Jadi biaya per unitnya itu ketemu Rp80. Di situ masuk di persediaan barang jadi. Oke, gampang kok. Paham ya sampai sini? Hitung-hitungannya seperti itu. Terus kalau kata-kata lebih detailnya bisa dilihat di yang tabel-tabel itu sama. Yang diganti di departemen kedua. Untuk yang biaya overhead itu bukan 12.000 tapi 14.000. Sedangkan untuk yang biaya per unit itu bukan 18.000 tapi 80.000. Udah? Nah, terus kan kalau di departemen kedua itu kan bahan bakunya sudah ada. Nah, itu ada yang namanya biaya pengolahan. Nanti kalau kita ada kata-kata biaya pengolahan, itu berarti biaya pengolahan itu komponennya terdiri dari tenaga kerja langsung sama overhead pabrik. Itu namanya biaya pengolahan. Oke, jadi jangan bingung ya kalau ada biaya pengolahan, berarti itu overhead pabrik ditambah tenaga kerja langsung. Upah langsung itu biaya pengolahan. Nah, di sini ada yang mau ditanyakan? Mau ditanyakan enggak sampai sini? Halo. Kalau tidak ada, saya lanjutkan ke persediaan barang dalam proses. Nah, ini yang sedikit rumit, tolong diperhatikan ya.
Di halaman 11.15 bisa dilihat di situ. Jadi, agar biaya produksi dapat dialokasikan pada produk yang telah selesai, atau yang ditransfer ke departemen berikutnya, dan ketersediaan barang dalam proses, maka perlu untuk menentukan jumlah ekuivalen atau setara produksi selama periode tertentu. Sama biaya produksi per unit ekuivalen untuk periode yang sama. Jadi, kan kayak yang saya tadi bilang, untuk contoh sebelumnya itu kan karena semua kebetulan. Nah, iya, tergantung. Makanya ini sekarang kita bahas kalau yang ditransfer ke departemen berikutnya itu enggak semuanya kan. Kalau tadi contohnya kan kebetulan semuanya. Kalau semuanya ya gampang perhitungannya. Nah, tapi kalau enggak semuanya gimana? Nah, ini kita bahas sekarang, Mbak Ami. Jadi di situ dilihat contohnya. Jadi departemen 1 dimasukkan 1000 unit bahan baku. Habis itu, pada akhir periode, seluruh bahan baku tersebut diselesaikan cuma 60%-nya saja. Jadi, hanya 60% dari 1000 unit itu yang diselesaikan. Berarti kan ketemunya 600 unit. Nah, bila total biaya departemen tersebut 3 juta, maka biaya produksi per unit ekuivalen itu sama dengan 5.000. 5.000 itu ketemu dari mana? Biaya per unit 5.000 itu biaya produksi per unit 5.000 itu ketemunya dari mana? Total biaya produksi dibagi barang yang sudah diproses, yaitu 600 unit, bukan 1000 unit ya, karena yang sudah jadi itu hanya 600 unit, makanya dibaginya hanya 600, bukan 1000. Jadi yang belum jadi jangan diikutkan. Nah, terus lalu bagaimana kalau pada awal periode ternyata terdapat persediaan barang dalam proses. Nah, jadi di awal periode itu juga masih ada barang dalam proses. Jadi periode sebelumnya itu masih ada barang yang sudah selesai diproses. Nah, ini contohnya di halaman 11.16 bisa dilihat di situ. Nah, misalnya data produksi dalam departemen 2 tampak sebagai berikut. Persediaan barang dalam proses awal Mei itu sebanyak 900 unit, sepertiganya sudah selesai. Terus diselesaikan dan dikirim ke gudang sebanyak 4.000 unit, itu 100% selesai. Sedangkan persediaan barang dalam proses akhir Mei sebanyak 1.000 unit, 40%-nya selesai. Nah, kalau barang barang dalam proses awal 900 unit sepertiganya selesai, itu berarti sepertiganya itu sudah diselesaikan di periode sebelumnya ya. Jadi kalau kata-katanya dari barang dalam proses awal sepertiganya selesai, berarti sepertiga itu selesai di periode sebelumnya. Berarti yang diselesaikan di periode sekarang atau di bulan Mei ini itu 2/3-nya. Oke. Jadi sepertiganya itu diselesaikan di bulan April. Yang diselesaikan di bulan Mei itu hanya 2/3-nya, jadi 600 unit. Terus habis gitu, ini untuk mengolah unit yang mulai diproses dan yang telah selesai itu 4.000 ditambah 1.000 dikurangi 900. 1.000 dikurangi 900 itu dari mana? Itu barang dalam proses akhir dikurangi barang dalam proses awal. Jadi itu untuk mengolah unit yang mulai diproses dan yang telah selesai. Jadi itu 4.000, kan yang tadi yang diselesaikan dikirim ke gudang itu kan 4.000 dan 100% selesai. Makanya 4.000 ditambah barang dalam proses akhir dikurangi barang dalam proses awal, makanya ketemu 4.100.